dia sebagai isi SPD. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Sampai di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif. Bismillah. Saya akan mendiseminasikan tentang pemahaman budaya positif dari hasil belajar saya selama saya mengikuti pendidikan pembelajaran pada modul 1 ini. Modul 1 itu terdiri dari 4 bab. Yang pertama 1.1 itu filosofi pendidikan oleh belajar dengan Allah. Yang kedua modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga yaitu prakarsa perubahan, dan yang terakhir ini modul 1.4 budaya positif. Mari kita lihat satu persatu ya. Budaya positif, apa itu budaya positif? Diharapkan pada modul 1.4 ini, modul 1.4 ini untuk guru penggerak itu dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dan yang kedua yaitu guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada capaian umum dan ada capaian khusus. Kita lewati saja nih. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, nanti monggo bisa dijawab ibu-ibu semua. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak ibu-ibu? Karena kejadian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tidak saya setuju. Tidak setuju, apakah tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Coba yang tidak setuju dulu. Adi, coba Bu Porwati, Adi menjawab tidak setuju, Nah, coba alasannya apa Bu? Kok panjenengan tidak setuju? Apa bila ada anak yang tidak disiplin? Ya. Diharapkan tidak menggunakan hukuman atau sanksi, tetapi lebih mengarahkan ke anak agar membimbing anak, bukan menghukum. Seperti itu, ya. Ya, betul sekali ya Bu. Hukuman itu sifatnya bukan untuk mendisiplinkan anak. Memang ada zaman dulu ya Bu, di era dulu, guru yang sebelum sekarang ini ya, era sekarang itu memang menganggap kalau siswa tidak disiplin itu diberi hukuman. Dengan diberi hukuman nanti diharapkan siswa itu terus menjadi disiplin. Kalau yang seperti dulu di era lama kan seperti itu, anak diberi hukuman terus dianggap nanti mendidik dengan hukuman pasti anak nanti menjadi cerdas. Tetapi setelah dulunya juga saya seperti itu ibu-ibu. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sebelum saya mengikuti itu, saya juga berpikirnya itu seperti itu. Dengan memberikan hukuman pasti anak
jeder, anak nanti menjadi disiplin. Tapi ternyata setelah saya belajar ini, saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata itu salah ibu-ibu. Kita tidak boleh menghukum siswa, tetapi kita itu lebih tepatnya mengajarkan, kita membimbing siswa agar siswa itu menjadi bagian dari, kalau dia salah kita ingatkan, tapi tidak boleh menghukum. Oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita setuju atau tidak setuju? Setuju. Rasanya apa belajar? Setuju. Makanya yaitu agar anak tahu kesalahannya apa. Setelah tahu kesalahannya apa, anak harus kita arahkan dan memberikan pembelajaran bagi anak-anak yang lain yang berlaku disiplin. Bahwa memang kalau kamu tidak melakukan disiplin, memang ada risiko tertentu yang harus kamu lakukan. Begitu dia, sebenarnya bisa meningkatkan kedisiplinan anak, tapi memang hukumannya dalam hal positif. Ya, betul sekali belajar. Terima kasih belajar. Ya, dengan pemberian hukuman dengan hal positif itu bisa, tetapi seperti contohnya membaca atau mungkin membersihkan halaman sekolah, karena itu sifatnya kan meningkatkan kedisiplinan. Kita mendidik anak agar anak itu nanti menjadi disiplin. Jadi kita tidak boleh menghukum, tetapi tadi kita berikan konsekuensi, lebih tepatnya di atas pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi biar mereka tidak mengulangi lagi. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana kira-kira ini? Setuju ya? Iya, betul sekali. Karena dengan memberi penghargaan itu pasti anak-anak jadi termotivasi ya untuk berlomba-lomba belajarnya agar lebih giat lagi. Ya, Bagaimana kalau kita tadi tidak diperbolehkan untuk mendisiplinkan anak? Karena kita juga kadang ada PR, ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu bagaimana cara solusinya? oh iya, ya Bu, itu nanti akan dibahas. Tetapi itu sungguh pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Bukan saya, terima kasih. Saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Bu Pasir. Ya, bagaimana kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR itu, sedangkan kita tidak boleh untuk memberikan hukuman, gitu ya Bu Pasir tadi. Ya. Kita bisa buat dengan seperti ini ibu-ibu. Kita awal masuk pembelajaran ya, di awal tahun pembelajaran itu kita pastinya kan sudah membuat, kalau dulu namanya kan peraturan kelas ibu. Kita buat tata tertib A sampai Z ya, kita pasang di tembok, terus anak-anak juga tahu. Tetapi sekarang namanya bukan peraturan lagi, bukan tata tertib kelas, tetapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi untuk kesepakatan kelas itu kita buat dengan siswa. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri ibu-ibu. Kita susun itu dengan siswa. Siswa kita tanya, mau kalian bagaimana? Seperti itu ibu-ibu. Itu bukan. Jadi anak ditanya, namanya gimana? Kalau nanti ada pemberian PR dari guru atau tugas, tetapi kalian tidak mengerjakan, kalian terus nanti cintanya dibagi-bagikan. Kalau saya di kelas 2 deh Bu, saya sudah mempraktekkan itu seperti ini. Di awal masuk kami sudah ada kesepakatan kelas bagi siswa yang tidak mengerjakan PR atau tugas dari itu pulangnya nanti siang setelah jam pembelajaran selesai. Jadi saya tidak mengurangi hak siswa untuk belajar dalam satu hari itu. Terus nanti akan ada penambahan jam khusus untuk mereka yang tidak mengerjakan PR itu tadi. Jadi mereka saya suruh untuk mengerjakan sendiri
menyelesaikan PR-nya tadi atau tugasnya setelah jam pulang. Karena di kantor, terus seringnya juga di kelas. Menurut saya teman. Jadi kalau seperti itu dia kan merasa teman-temannya sudah pada pulang, dia masih ada di kelas sendiri. Jadi terus besok harinya siapa yang tidak mengerjakan PR lagi? Tidak, Bu. Kalau saya tidak mengerjakan PR lagi, nanti saya disuruh pulang sampai siang gitu. Jadi terus sekarang untuk nilai apa itu persentase anak-anak di kelas 2 yang tidak mengerjakan PR itu sudah berkurang. Sudah apa enggak seperti paling cuma 1-2 anak saja yang apa masih double jebu gitu. Kalau yang lain sudah berkurang, mereka sudah mulai untuk disiplin, tanggung jawab kalau ada PR, kalau tidak dikerjakan besok pasti pulangku siang gitu. Itu kasih yang pertanyaan. Saya lanjutkan ya Bu. Nah, ini dalam eksplorasi konsep tadi ya Bu, budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus ini ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan ada restitusi atau 5 posisi kontrol guru di dalam kelas, dan ada segitiga restitusi. Apa saja itu ya? Ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan paradigma. Ada satu kegiatan, ada misalnya guru A dan guru B. Guru A dan guru B itu sobeklah secari kertas kecil, terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk memegang. Jadi nanti guru A dan guru B ya membawa masing-masing benda. Terus yang guru B tadi akan menyiapkan dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang guru B tadi bisa membujuk, mengancam, menghadapi, pokoknya dengan segala cara agar guru yang A tadi mau untuk membuka kepala tangannya itu. Kira-kira apa yang terjadi ya Ibu? Nah, kira-kira maukah guru yang A tadi untuk membuka kepala tangannya terus memberikan dengan begitu saja apa yang dibawa? Tidak mau ya Bu tentunya ya. Iya, berarti yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri ya, bukan orang lain ya. Orang lain tidak bisa untuk mengontrol kita ataupun memaksa kita. Begitu ini. Betul sekali. Terus ini ada perubahan paradigma, stimulus respon. Kita lewat saja ya Bu ya, kita lewat saja. Ini ada disiplin positif. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Bresser. Nanti untuk PPT-nya bisa saya share nanti di kalian ingin untuk baca-baca deh, ini dipelajari. Nah ini disiplin itu, apakah disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Terus ini ada teori motivasi, ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Terus ada 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol kita di dalam kelas? Kita bisa sebagai penghukum. Jadi kita kan bisa untuk menghukum siswa jadi murid. Terus kita juga bisa menjadi pembuat rasa bersalah untuk murid. Dan yang ketiga, kita juga bisa menjadi teman untuk murid. Yang keempat, kita bisa menjadi
sebagai pemantau, dan yang terakhir kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dalam kelas itu ya. Terus 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang kita 5 kebutuhan dasar itu, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa keberanian, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Dan sekarang apakah disiplin itu tadi juga disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu disiplin telah diubah artinya ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepastian. Kecenderungan umum itu untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan, di sini ada banyak nih. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Iya, ternyata ibu-ibu sudah paham semua ya. Saya sudah lulus semua ya belajar Iya. Malah saya yang belum paham belajar. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi itu bisa berasal dari eksternal dan dari internal. Kalau eksternal berarti dari luar diri. Tapi kalau internal itu dari dalam. Yang eksternal kita lihat. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan membuat siswa untuk berpikir. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu yang motivasi eksternal, jadi dari luar. Nah, sekarang motivasi yang internal itu untuk menghargai diri sendiri, berarti dari dalam diri kita sendiri, kita menghargai, bisa menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dengan teori motivasi ini kita juga akan apa yang dia berpikir, kira-kira kalau kita melakukan seperti ini nanti kita akan bagaimana, efeknya akan bagaimana, begitu ya ibu-ibu. Karena ibu-ibu juga kan di sini ibu-ibu guru hebat semuanya. Amin. Nah, ini saya tadi sudah menyinggung sedikit ya tentang tadi saya sudah mengatakan yang modul 1.1 itu saya pelajari yaitu tentang filosofi pendidikan oleh Belajar dengan Moral. Nah, beliau itu mengatakan bahwa pendidikan itu harus dilakukan dengan merdeka belajar, merdeka mengajar juga. Tetapi meskipun itu konteksnya merdeka, bukan dalam artian kita terus bebas sebebas-bebasnya ya gitu. Tetapi juga masih ada aturan-aturannya. Ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Terus ini dihukum oleh penghargaan. Ada pengaruhnya Ibu, jika kita menghukum murid, ya, makanya kita sekarang sudah tidak boleh untuk menghukum murid lagi, ya. Karena efeknya itu akan
muncul pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Terus ini yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Ya, betul ya Bu Aza ya. Betul. Nesu-nesunan ada di rumah. Penghargaan terus anak-anak nanti jadi mana-mana ya Bu ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Itu bagaimana ya? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berarti dari dalam diri ya Bu, motivasi intrinsik ya. Terus ini bentuk program kebajikan. Kita bisa, jika ada siswa kita yang berprestasi atau mungkin dia benar dalam menjawab pertanyaan, kita berikan apresiasi atau pengakuan. Pengakuan ini bisa kita berikan secara khusus, secara pribadi, atau mungkin kepada semua murid secara bergantian, sifatnya klasikal. Terus secara konsisten itu terus-menerus ya, tetap ya, dan berfokus pada proses ini. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi. Ini jika pada situasi yang pertama, pada saat menolong murid baru di kelas kita, di kelas ada siswa baru, ada murid baru. Nah terus Bu guru menyampaikan, kemarin saya perhatikan kamu kok membantu temanmu, dia kesulitan. Nah itu berarti kita kan memberi apresiasi kepada siswa yang tadi sudah membantu temannya. Ya, kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali. Terus yang terakhir, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ada siswa yang mengambil sampah di kelas. Dia tahu terus diambil dibuang ke tempat sampah. Nah, terus kita bilang terima kasih ya nak, sudah membantu guru untuk mengambil sampah terus dibuang ke tempat sampah. Nah itu nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Berarti kita sudah menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Kalau yang pertama tadi rasa empati. Nah ini ada contoh soal. Mari kita pilih, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Berarti nomor 1, 2, 3 tadi hukuman ya. Oke. Yang keempat konsekuensi. Lalu yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Hukuman. Mari kita lihat ya. Tadi yang 1 sampai 3 hukuman, 4 dan 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 hukuman juga ya. 6 konsekuensi. Nomor berapa betul? 6 yang murid disuruh itu ya, itu konsekuensi. Terus yang terakhir hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi mungkin tepat pelajaran pas PJOK. Nah mari kita lihat. Nah
Betul ya, nanti nomor 1, 2, 3 teman, betul ibu-ibu ya. Terus yang keempat dan kelima itu merupakan konsekuensi. Ya, betul ya. Karena mengapa itu dikatakan konsekuensi? Karena yang nomor 4 itu kan ada murid yang mencoret-coret kertas tugas temannya. Kalau seperti itu kan tidak bisa teman untuk mengumpulkan tugas karena sudah tercoret-coret tadi, jadi maka dia harus menggantikan. Itu konsekuensi. Yang kelima juga konsekuensi, harus membersihkan meja ya, karena dia menyenggol ya, tidak sengaja tumpah. Terus yang nomor 6 hukuman J, itu termasuk hukuman murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada kan ada anak yang seperti itu ya ibu. Nah, terus karena gurunya mungkin jengkel, nah terus disuruh dan dilepas saja, nggak usah dipakai. Nah, itu termasuk hukuman kalau seperti itu. Terus yang terakhir, nah karena ini sudah ada kesepakatan dengan guru PJOK ya, kok dia melanggar, nah berarti memang dia harus, konsekuensinya apa? Dia harus mengelilingi lapangan basket 2 kali karena sudah ada kesepakatan tadi dengan guru PJOK-nya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu memang sama-sama merasa sakit ya bu, yang merasa tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek atau sebentar. Jadi mereka tidak akan terus diingatkan sampai selamanya. Kalau untuk hukuman itu kan selamanya. Biasanya anak-anak kan yang paling ingat itu guru SD. Dulu pas SD pernah nggak lulus MPR disuruh ke, nah itu sampai dia besar pun itu akan selalu diingat, dikenang. Itu kalau untuk hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin, dia belajar untuk disiplin. Terus hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tantangan. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, seperti ini. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus untuk hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Ya, jadi tadi makanya kita menanamkan budaya positif. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman, karena dia merasa takut tadi. Jadi dia meskipun bersalah dia diam, dia takut sebisa mungkin dia tidak cerita ke orang lain. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Biasanya dia bilang sendiri, "Bu, saya lupa kaos kaki saya warnanya hitam, bajunya ini putih karena dicuci ibu belum berenang." Dia bilang sendiri. Kalau konsekuensi. Terus kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi sifatnya hanya sementara. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dengan harapan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ini kita lewat saja nih identitas. Terus ciri-ciri restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita itu sebagai manusia yang bijak, yang baik, ya,
kita pasti bisa belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, dengan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi, dan tentunya mereka juga berjanji untuk memperbaiki perilakunya. Ini keyakinan kelas. Tadi sudah kami singgung ya, untuk keyakinan kelas lewati saja ya. Nah, budaya positif itu perilaku yang baik, yang positif ya, lingkungan yang positif. Nah, dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini ada contoh kesepakatan kelas. Kiri dan kanan. Kira-kira yang mana yang kesepakatan yang merupakan keyakinan kelas deh? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan ya? Yang kiri itu datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus yang kanan kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar, doa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami yang ini, kami murid yang teman-teman. Kira yang mana Bu yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan. Yang kiri atau kanan? Kiri. Datang tepat waktu itu? Ya, yang ini. Nah ini ya. Kalau datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan sudah jawaban dulu ya. Itu disebut aturan kelas sholat tertib. Tapi sekarang kita menyebutnya kesepakatan kelas. Nah, kayaknya dibuat seperti ini, dengan yang dari kami murid dan guru yang saling menyayangi. Jadi dengan demikian suasana kelas nanti akan lebih harmonis, lebih kondusif, karena tidak ada siswa yang saling bertengkar. Karena kita sudah menekankan kalau harus saling menyayangi. Terus yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nah, kita tanamkan ke murid bahwa murid itu semangat. Kami murid yang semangat belajar. Berarti dengan demikian mereka harus semangat untuk belajar, untuk memperoleh nilai yang bagus. Terus yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi harus saling membantu, menolong. Kita lihat ini peraturan yang sebelah kiri, peraturan yang kita buat keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku setempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana ya Kak? Coba kita coba satu saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau kita buat keyakinan kelas berarti Kami siswa yang tertib. nah tertib atau disiplin, tanggung jawab. Ya, nanti kan mereka kita ajarkan untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai untuk berkomitmen atau menghargai orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau membunuh orang lain. Terus yang lainnya juga ya. Tadi kebutuhan dasar sudah ya. Nah ini tadi posisi kontrol. Kita bisa sebagai laki atau 5. Tadi posisi kontrolnya Bu, membuat orang merasa bersalah, menghukum teman,
pemantau, manajer. Nah, ini ada contohnya. Kalau guru mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu berarti kita saat berbicara seperti itu kepada murid, kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita bicara seperti itu nanti terus murid-murid anak yang kita marahi tadi jadi berpikir, oh berarti aku salah. Nah dia terus tertanam di pikirannya kalau dia memang bersalah. Terus kalau guru mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kita menghukum siswa tersebut. Ini adalah lakukan demi ibu atau guru. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, kita dekati. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita memotivasi siswa. Seperti itu berarti kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita menanyakan ke mereka bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu berarti penghukum. Ya. Nah itu yang belajar. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini untuk segitiga restitusi itu saya sudah pernah membuat video, cuma tidak saya masukkan ke sini. Lalu belajar bagaimana segitiga restitusi ini fungsinya untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah siswa ada permasalahan. Ini yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif negatifnya. Jadi agar mereka yang gagal itu tidak terus menyesali terus. Jadi menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya itu setiap tindakan manusia tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebahagiaan. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini refleksi dari semua tadi ya. Meskipun penjelasannya sangat singkat ya. Kita sekarang berefleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Kira-kira apa yang nanti bisa kita terapkan ke depannya agar kita nanti bisa berubah menjadi yang lebih baik seperti yang diharapkan ya kalau kita menerapkan kurikulum merdeka bebas ya. Belajar membuat keyakinan kelas bersama murid-murid sehingga bisa mematuhi konsekuensinya masing-masing. Jadi mereka jika melanggar mereka sudah tahu konsekuensinya itu ya belajar. Bagus sekali belajar. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini tadi ibu-ibu? Kira-kira mungkin ibu-ibu rasa bosan, apakah ngantuk atau mungkin saya terlalu cepat atau bagaimana? Terima kasih. Semoga dengan ini ya Bu, saya diseminasi ini bisa memberikan setidaknya sedikit masukan hal baru ya, terutama nanti SD 2 kali kalau kita ke depan. Ya, terima kasih. Cukup sekian.
budaya sensitif ya. Mari kita melakukan perubahan ya ibu-ibu untuk kemajuan SD 2 Matinoro agar nanti SD 2 Matinoro itu bisa menjadi yang lebih baik generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak kepada Ibu Biasa Indonesia sendiri yang sudah memaparkan bagaimana cara kita membuat budaya positif di lingkungan SD 2 Matinoro. Seperti yang tadi Ibu Biasa sudah bilang bahwa kita itu hukuman adalah pola lama. Sekarang pola bagi kita adalah anak harus mengetahui sendiri konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Adakah ibu-ibu semua yang akan bertanya? Kami buka sesi pertanyaan kali ini. Ada yang bertanya Ibu? Sudah cukup memahami ya? Oke. Terima kasih banyak Bu Tias. Memang Bu Tias sudah berusaha untuk menggerakkan kita, menggerakkan lingkungan SD 2 Matinoro ini menjadi lingkungan yang positif, menjadi lingkungan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya Bu Tias. Semoga kita semua dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi SD. Cukup sekian ibu-ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dengan kita akhiri diseminasi tentang budaya positif pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Ibu Nur Wahidah selaku Kepala Sekolah SD 2 Matinoro, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, yaitu SD di mana Bu Tias Hartiningsih sebagai guru penggerak mengajar di SD kami, SD 2 Matinoro sudah beberapa tahun semenjak beliaunya honorer di SD kami. Nah sekarang beliau sudah ikut sebagai guru penggerak di Kecamatan Kota Kudus. Saya berterima kasih sekali pada Ibu Tias yang telah lolos sebagai guru penggerak sehingga sekolah kami ada salah seorang guru yang sebagai guru penggerak. Maka harapan kami SD 2 Matinoro bisa bertambah maju, bertambah kreatif siswa-siswinya karena ada Bu Tias yang selaku guru penggerak yang mencoba membentuk siswa-siswi dari SD 2 Norowito berkarakter, berdisiplin, dan kreatif dalam pembelajaran. Di sini Bu Tias sebagai guru penggerak sudah banyak perubahan yang kami alami di SD 2 Matinoro itu, yaitu siswa-siswi dulunya yang siswa-siswi kami sih ya sudah disiplin, tapi dengan adanya Bu Tias Hartiningsih sebagai guru penggerak, maka sekarang ini model pembelajaran yang diterapkan Bu Tias sangatlah berpengaruh pada anak didik kami. Dulunya pembelajaran yang dilaksanakan secara secara tradisional atau secara biasa monoton, guru mendengarkan atau siswa mengerjakan itu. Sekarang ini Bu Tias betul-betul sudah mencoba mengubah paradigma pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mafazah Rahma, guru mata pelajaran PAI di SD 2 Matinoro.
Saya juga sebagai rekan kerja Bu Tias Hartini Ningsih SPD, calon guru penggerak. Saya sangat bersyukur sekali adanya Bu Tias yang telah menjadi calon anggota guru penggerak, sehingga Bu Tias mampu menggerakkan SD kami, rekan-rekan kerjanya, juga lingkungan sekolahnya menjadi lebih baik. Apalagi saat kemarin Bu Tias mengadakan diseminasi tentang budaya positif yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita budayakan di SD kami. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Tias, pemaparannya begitu runtut, begitu runut dan begitu jelas, kita dapat tahu bahwa mungkin kita sebagai guru adanya anak yang kurang disiplin, mungkin gara-gara kesalahan kita sebagai guru. Kita belum bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan anak, rasa bertanggung jawab anak belum kita tumbuhkan, karena kita hanya menghukum dan menghukum. Harusnya kita sebagai guru melakukan kerjasama kepada anak, sehingga anak tahu konsekuensi akan setiap apa yang dia lakukan. Apabila dia berbuat salah, bagaimana konsekuensinya, bagaimana jika berbuat benar, apa konsekuensinya. Dengan adanya konsekuensi tersebut, anak menjadi tumbuh rasa tanggung jawabnya. Harusnya kita begitu sebagai guru. Nah, saya berterima kasih sekali atas diseminasi yang telah dipaparkan Bu Tias, sehingga mampu menumbuhkan rasa, oh ternyata selama ini saya kurang tepat ya dalam mengajar, gitu. Sehingga insya Allah kami akan menerapkan budaya positif itu di sekolah kami, sehingga anak-anak belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, dan juga pembelajaran yang berlangsung akan menjadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Terima kasih sekali atas diseminasi yang telah dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bu Tias.